lokasi itu. Terus setelah itu sudah kemudian adalah Yoris sama istrinya berbentrok itu masuk untuk TKP. Untuk bawa Pak Yosef saya dengan anggota Polsek bawa Polsek diinterogasi. Diinterogasi di mana? Di Polsek. Di Polsek ya. rokok juga. Iya, Saudara rokoknya apa? Marlboro Filter Black. Nah, ikut memakai asbak yang ada di TKP nggak? Ikut. Oh, asbak itu dipakai. Iya, Asbak hitam itu dipakai buat asbak hitam itu sama asbak yang dari bekas aqua gelas. Oh, jadi ada dua asbak yang dipakai hari itu. Betul. Asbak dari bekas aqua gelas sama asbak yang ada di rumah itu. Iya, Danu merokok nggak? merokok. Merokok apa dia? Merokok Camel sama Scorpion kalau nggak salah. Itu ikut memakai asbak yang ada di lokasi nggak? Kalau saya nggak terlalu merhatiin, ikut kayaknya. Ikut. Kemudian setelah Yang satu lagi yang Scorpion itu masih bagus, masih putih yang mulia. Dan fotonya juga ada juga yang sudah. Yang saya sangat menarik hasil puslapor bahwa di puntung rokok yang terbaru yang ada di meja itu ada DNA-nya mengandung DNA salah satu tersangka terdakwa. Ya, pernah nanya pagi-pagi Bu Wahyu itu ke sekolahnya teh. Setengah tujuhan Bu. Menurut saksi yang ngomong. Video yang titit ini Bu, pertamanya yang lihat itu tetangga sekolah yang di depan sekolah, lihat Kosasi ke sekolah. Terus kalau Pak Wahyu di depan rumahnya dia, itu tetangga sekolah Bu, depan sekolah. Waktu itu barang Bu di BAP-nya yang depan sekolah sama saya. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK, kita lanjutkan tentang Wahyu. Karena dia baru keluar kan, dia membuat statement di persidangan. Jadi seakan-akan takut karena dana bos. Bagi AK bukan itu. Jadi kita paham muridnya fiktif, tidak ada muridnya, lalu mereka membuat alibi tentang sekolah. Ya tambah tidak masuk di akal lagi. Contohnya mereka mengatakan bahwa tanggal 14 mengambil komputer. Kan ya nggak masuk di akal, untuk apa? Memang faktanya mereka pergi mengambil komputer akan menjadi alibi tentang puntung rokok. Apa keterangan Wahyu? Bahwa Danu menghisap rokok tersebut disimpan di asbak itu. Berarti diduga dia ingin menutupi kasus itu. Fakta persidangan, fakta olah TKP Inapis melihat mendapatkan puntung rokok itu masih baru. Ada apa dengan Wahyu? Kan? Begitu juga sahabat-sahabat akan nanti yang akan kita bahas kronologis. Wahyu pagi-pagi jam 8, sekitar jam 8 katanya mau ke sekolah. Buat apa ke sekolah lagi? Alasan ke sekolah kalau muridnya fiktif tidak ada. Bahkan Danu tidak berangkat sekolah karena dia sebagai pelakunya. Opik juga tidak berangkat ke sekolah, hanya Wahyu dan Kosasi. Inilah yang dalam analisa AK itu nanti ada pertemuan Wahyu dan Kosasi. Dari keterangan saudara Dedi di koin 1000, bahkan AK sudah klarifikasi bahwa memang ada pertemuan tersebut, memang ada saksi yang melihat mereka. Kan seperti itu. Ini tidak masuk, saksi yang melihat mereka sudah di BAP bersama-sama. Jadi alasan mereka mau ke sekolah, ini kan tanda kutip tidak masuk di akal. Muridnya fiktif, sahabat-sahabat AK, tidak ada muridnya, masih COVID, SMA saja di depan TKP, tidak sekolah, tutup. Apa mereka itu yang namanya muridnya fiktif, tidak ada muridnya ke sekolah? Ini kan sudah tidak masuk di akal, sahabat-sahabat AK, alasan mereka tentang sekolah. Mari kita dengarkan dulu kronologis. Wahyu ini katanya jam 8 dari rumahnya. Ini ada yang menarik. Dia pertama lewat TKP, ada Danu menangis. Itu versi jadul. Mengikuti versi Danu. Nangis, buka apa itu namanya kan, bagasi.
Lalu yang lebih menariknya lagi, kedua, dia sempat melihat Yosef berangkat sama penyidik. Jam berapa itu? Nanti kita konfirmasi dari Irlan yang membawa Yosef itu ke polsek. Lalu sahabat-sahabat AK katanya yang menariknya setelah itu dia menelepon Kosasih dan Opik. Setelah itu dia baru melihat Yoris dan istrinya masuk TKP, datang. Ini kan sudah nggak masuk di bakal, jam berapa Yorisnya datang? Apakah ini? Inilah AK bilang. Ingin menutupi lagi bahwa Danu bukan pelaku, bahwa Danu itulah menangis di sana. Terkejut. Ini pemahamannya sahabat-sahabat AK. Pentingnya kita membahas ranah sekolah itu. Ini analisa AK. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Kemudian saudara dikasih tahu sama siapa? Dan kebetulan pada saat itu saya mau berangkat ke sekolah. Saya berangkat ke sekolah, kita berdepan, siapa, sebelum kafe, itu saya sudah dengan orang. Oh, saudara kalau dari rumah melewati TKP. Nah, terus Pak. Nah, kemudian pada saat itu saya dengan orang, saya berhenti, pikir, kemudian saya bertemu, dan di base atau di BNP di depan TKP. Nah, kemudian banyak orang, saya juga melihat Pak Yosef, sudah dipapa, sudah dilakukan sama masyarakat, keluar sambil menangis, dan sambil berbicara, minta doanya, ini kemudian begini, Bagaimana? minta doanya, ini kemudian begini. Oh, minta doa di ujian bagi keluarga. Kemudian setelah itu, Setelah itu, Pak Yosef segera dibawa oleh mobil bersama beberapa polsek ke sana. Kemudian dalam saya nelfon Taufik sama Kosasi, cuma untuk nelfon Kosasi ternyata tidak diangkat. Kalau Kosasi itu tidak Pak Taufik diangkat itu sama ibunya. Nah, kebetulan Taufik ini masih nelfon Pak Dedi nggak? enggak. Justru balik dia nelfon. Nggak tahu kejadian. Pak Dedi Masih keluar. Pak Dedi nelfon saudara. Betul. Bilang apa? Bilang Pak, ada kejadian itu di Pak Yosef, ya. Sementara saudara sudah di lokasi itu. Terus setelah itu, Sudah kemudian datanglah Yoris sama istrinya ke Polres Rok, itu masuk untuk TKP. terus Nah, setelah itu saya menunggu, kemudian ya Pak Polisi datang, Pak Opik datang. Waktu tanggal 18 kan Wahyu mah lewat meren ke kapal saya teh. Waktu tatap muka nih sama Wahyu tanggal 19. Ya. Ketemu di TKP teh Bu. Om saya teh pagi-pagi teh berangkat. Nah, pagi-pagi mah belum ada yang rame-rame kata bilang gitu. Kan si Kosasi nelponin Wahyu. Saya udah nyampe sekolah katanya bilang gitu. Pak Wahyu, jam berapa Bapak ke sekolah Bapak izin? Bapak pernah nanya nggak? Ya pernah nanya pagi-pagi Bu Wahyu teh ke sekolahnya teh. Setengah 7-an Bu. Menurut saksi yang ngobrol kan. Siap. Dulu juga pada di sini ada Pak Wahyu, ada Kosasi, pertama Kosasi, terus Pak Wahyu ke situ katanya bilang gitu. Pak Wahyu ke sana dulu, ke sekolah dulu, terus ditelepon sama Wahyu teh. Bapak tahu dari siapa Pak itu Pak? Itu dari Wahyu kan ngomong Bu Wahyu ke saya. Kapan? Waktu tanggal 18 Wahyu teh berangkat sekolah. Ikutan apa teh Bu, kegiatan lah gitu. Oh, Kegiatan sekolah. Terus Wahyu ditelepon nyampe sekolah teh. Balik lagi ke sana ke di Setia. TKP langsung si Seti sekitar 7:30-an katanya. Atau Video yang titit ini Bu, pertamanya yang lihat itu tetangga sekolah yang di depan sekolah, lihat Kosasi ke sekolah. Terus kalau Pak Wahyu di depan rumahnya dia, itu tetangga sekolah Bu, depan sekolah. Waktu itu barang Bu di BAP-nya yang depan sekolah sama saya.